Selamat sore para mahasiswa komputer sains matematik, para mahasiswa data science, mungkin juga ada para mahasiswa komputer sains statistik kalau ada yang ikuti. Oke, kita lanjutkan dengan topik baru yaitu deret kuasa atau deret berpangkat atau disebut power series. Ini adalah bagian terakhir dari infinite series. Bentuk umumnya yang tunggal adalah sigma n dari 1 kita hingga an dikali x pangkat n. Ini bentuk yang tunggal. Kalau bentuk majemuknya atau yang plural itu adalah an kali z pangkat n. Z-nya ini ya bisa berupa ya lebih dari x. Jadi misalnya ini seper n pangkat 2, ini adalah n pangkat 1 ya bisa juga nih. Seper n pangkat 1 kali z-nya adalah 2x min 3 per 5 pangkat n. Jadi bentuknya bukan x tetapi fungsi x yang lebih dari x ya. Ya seperti ini bisa. Oke. Jelas masuk di sini? Ini bentuk yang sederhana. Contohnya adalah seper n pangkat 3 bisa aja itu kali x pangkat n. Jadi ini bentuk tunggal, contoh yang tunggal. Ini contoh yang majemuk, plural. Jadi single ini yang plural. Halo. Kemudian ada jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergen, dikata konvergen, konvergensi adalah lambangnya rho, mungkin divisikan massa jenis ya. Ada kadang buku lain pakai R, ya R. Jari-jari itu kan R ya. Limit dari n menuju tak hingga dari harga mutlak an per an plus 1. Ini bentuk rasio, tapi terbalik dengan tes rasio ya. Kalau tes rasio kan limit dari n juta hingga un plus 1 per un. Ini terbalik ya. an per an plus 1. Oke. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ada syarat deret konvergen ya. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak X, ini untuk yang tunggal ya, harga mutlak X kecil dari rho. Ya. Nah ini nanti hasilnya adalah X terletak antara negatif rho plus rho. Ya. Jadi jawabannya boleh langsung ke sini kalau sudah ngerti. Nah datang dari mana? Ini dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Untuk menghilangkan tanda harga mutlak, kita kuadratkan. Jadi X kuadrat sama kecil dari rho kuadrat. Dipindahkan S kuadrat min rho kuadrat kecil dari 0. Dan ini bisa difaktorkan 1 tambah 1 kurang. Ingat nggak? A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. Ya. A tambah B kali A kurang B. Jadi X kuadrat kurang rho kuadrat. X tambah rho kali X kurang rho. Kemudian pakai garis bilangan. Ini ada sama dengannya berarti lingkarannya kosong. Ini sama dengan 0 min rho. Ini sama dengan 0 plus rho. Jadi yang gede di sebelah kiri, yang kecil sebelah kanan gitu. Nah, tanda ini tandanya apa? Kecilin 0 artinya negatif atau positif? Halo? Negatif. Negatif. Nah, berarti yang tandanya dulu. Di depan X ini kali depan X ini. Di depan X plus, di depan X plus, plus kali plus, plus. Letakkan dari kanan ya, plus, tulang seling min plus. Baru tandanya. Tandanya kecilin 0 artinya negatif, berarti yang menulisnya adalah daerah negatif. Ini. Daerah negatif ya. Kalau kita kasih kuning warnanya boleh juga. Daerah negatif. Berarti yang manusia ini adalah X-nya terletak antara secara konvergen min rho per rho. Kalau rho 1 ya min 1 dan 1. Sudah jelas? Berarti ini sama namanya. Halo? Sudah jelas sampai sini? Jelas. Nah, kemudian satu lagi adalah syarat deret divergen.
ya, syarat deret divergen. Jadi syarat deret divergen H mutlak X besar dari rho. Ini hasilnya nanti X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Ya, X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Nah, datangnya dari mana? Yaitu di kuadrat ke kiri dan kanan. Seperti tadi gak jalannya persis. Kuadrat kiri ini besar dari kuadrat kanan. Pindahkan secara jabar, X kuadrat min rho kuadrat besar dari 0. Kemudian difaktorkan A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Berarti X kuadrat kurang rho kuadrat, X tambah rho kali X kurang rho. Besar dari 0. Pakai garis bilangan. Yang ini sama dengan 0, min rho, ini plus rho. Plus rho yang besar, min rho yang kecil. Tandanya di depan X plus kali plus dari kanan, selang-seling plus min plus. Nah, tanda ini besar dari 0. Besar dari 0 positif atau negatif? Hah? Besar dari 0 artinya Positif. positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Atau kita kuning boleh, di kuningan. Ini dikuningkan boleh, ini juga boleh. Artinya apa ini? Sebelah kiri dari min rho artinya X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho artinya X besar dari rho. Ya enggak? Sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho, X besar dari rho. Sini kata atau. Nah, kalau kita gabung ini, sama nama ini. Halo. Atau ini nanti Anda tidak usah pakai ini. Karena tadi sudah tahu konvergennya antara min rho plus rho, langsung ke sini aja. Kita pakai gambar aja ya, pakai gambar. Ya, gambar gini. Ini min rho, ini plus rho. Nah, kita sudah tahu bahwa konvergen itu antara min rho dan plus rho. Ini terus konvergen. Terus di luarnya apa? Di luarnya pasti di ya ini konvergen. Berarti di luarnya adalah divergen ya. Ini pasti divergen. Ya nah. Di luarnya adalah divergen. Ini divergen yang warna kuning. Apa artinya ini? Ini. Apa artinya ini? Sebelah kiri dari min rho, sebelah kiri kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho, sebelah kanan besar dari rho. Sini kata atau sama enggak? Jadi kita pakai gambar aja ya. Terutama yang menjemuk itu kalau pakai hitungan biasa mabuk panjang ya. Jadi kita pakai gambar lebih pendek. Sudah paham? Jadi jalan yang terpendek ini ya. Ya, sebenarnya pakai rumus sih boleh juga, cuma kan pakai gambar gini lebih pasti. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Hmm. Sudah, dibikin sudah selesai. Nah, saya contohkan ya, yang tunggal dulu. Contoh. Ya, habis itu boleh Anda latihan nih. Contoh apa? Deret jadi diketahui deretnya n dari 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per x pangkat n pangkat 2. N pangkat 2. Nah, di sini yang tentukan jari-jari konvergensi itu harus dicari memang ya, walaupun tidak diminta. Ya, jadi konvergen, dikata konvergensi. Ya, tentukan dari konvergensi, kemudian batasannya, maksudnya untuk harga X yang mana, ya, untuk X yang mana deret konvergen, dan untuk X yang mana deret divergen.
Nah, ini bisa kita pisahkan ya. Deret ini bentuknya bisa kita pisahkan yang n-nya sendiri, yaitu 1/n kuadrat dikali x pangkat n. Di mana 1/n kuadrat inilah sebagai an-nya. an-nya 1/n kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Ini an-nya. 1/n kuadrat. Nah, berapa an plus 1-nya? an plus 1-nya adalah 1/n plus 1 pangkat 2. Atau ini 1 kuadrat cukup n plus 1 pangkat 2 kuadrat cukup tambah n kuadrat 2 kalinya, 2 kali n plus 1 2n ditambah 1 kuadrat plus 1. Nah, baru dari sini kita cari jari-jari konvergensi. Ya enggak? Konvergensi. Berapa jari-jari konvergensi? Lambangnya rho tadi. Limit harga batas dari n menyuta hingga harga mutlak. Ini harga mutlak dari an per an plus 1. Jadi rho-nya adalah limit n menuju tak hingga dari an-nya. Agak mutlak ya. 1/n dibagi 1/n kuadrat ditambah 2n plus 1. Jadi rho ini adalah limit n menuju tak hingga dari berapa? Ini ATS 1/n dikali yang bawahnya dibalik nggak? Dibagi menjadi kali dibalik. Jadi n kuadrat tambah 2n. Oh, ini n kuadrat tadi ya, 1/n kuadrat ya. 1/n kuadrat, ini 1/n kuadrat betul ya. Per ya 2n plus 1 per 1. Ya enggak? Halo. Betul kan kalau dibagi pecahannya yang belakang dibalik. Jadi bagi jadi kali dibalik ya kan. Sehingga terjadilah jari-jari konvergensi adalah limit dari n menuju tak hingga. Kalau kita kalikan jadi mana? N kuadrat tambah 2n plus 1 dibagi n kuadrat. Nah, ini boleh jalan cepat, jalan tolnya. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa? Berapa koefisien pada pembilang nih? 1. Berapa pada koefisien pada penyebut? 1. 1 bagi 1? 1. Ya, jadinya 1. Nah, baru sini syarat deret konvergen apa? Apa tadi? Syarat deret konvergen harga mutlak X kecil dari rho. Berarti harga mutlak X kecil dari 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Rho-nya diganti ya. Nah, X terletak antara apa? Negatif 1 dan positif 1. Ini syarat deret konvergen. Jelas sampai sini? Nah, kemudian syarat deret divergen, pakai gambar aja. Kita enggak usah pakai harga mutlak X besar dari rho, panjang jalannya. Syarat deret divergen apa? Pakai gambar. Garis belakangnya ini apa? Min 1 dan 1. Antara ini adalah konvergen, maka di luar konvergen adalah divergen. Enak. Ini adalah divergen. Artinya apa? Ya kan? Yang divergen kan ini. Ini divergen, ini juga divergen. Ya, divergen. Nah, ini syaratnya apa sih? Sebelah kiri dari min 1, X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1, X besar dari 1. Sini kata atau. Ya, udah ini. Nanti ini tinggal salin ini. Jadi deret konvergen ini salin. Deret divergen ini salin. Nah, yang jadi masalah di titik min 1, X sama min 1 ini masuk konvergen atau divergen. Itu kan di titik X sama dengan 1 masuk konvergen atau divergen. Kita periksa. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kita periksa ya.
Untuk X sama dengan min 1 dulu. X sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam deret apa? Deret kuasa atau power seriesnya, deret berpangkat. Yaitu X pangkat N per N kuadrat. Masukkan nih. Sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini sama enggak tulisnya begini? Sama enggak artinya? Min 1 pangkat N kali 1 N kuadrat. Enak. Ini deret apa? Kalau tadi kita pelajari deret berseling atau deret berayun, deret berganti tanda atau time series, ya enggak? Karena ada tanda ini yang menyebabkan min plus kan, min 1 maka 1 min 1 min plus, ya enggak? Kalau deret berseling kita ada 2 syarat. Yang pertama, UN suku positifnya berapa? Tanda plus minus hilang, agak mutlak 1/n kuadrat. Ini naik monoton atau turun monoton? Makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Makin kecil, maka ini adalah turun monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua, apakah limit UN-nya 0? Kalau ya, konvergen ya. Masuk konvergen ya. Nah, limit UN-nya kita cari berapa? Dari 1/n kuadrat adalah limit n menuju tak hingga dari 1 tak hingga pangkat 2. 1 tak hingga pangkat 2, 1 tak hingga adalah 0, ya enggak? Berarti dia turun monoton, limit UN-nya 0, maka X sama dengan 1 ini masuk deret apa? Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen, betul. Ya, konvergen ya. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1 juga sama. Ya, sama juga ini masuk ke dalam deret kuasa atau power series X pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan sigma dari N1 sampai tak hingga 1 pangkat N per N kuadrat. Sama dengan apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 pangkat N 1 enggak? 1 per N kuadrat. Ini dari apa? Deret hiperharmonik. Deret P atau deret hiperharmonik, betul. Deret P disebut juga deret hiperharmonik. Berapa P-nya? P-nya sama dengan 2. 2 bagaimana antara 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Syaratnya, jika P besar dari 1, maka deret konvergen, betul. Kalau dia kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ya. Maka jadi jawab sini, deret konvergen. Nah, nanti salin. Terus deret divergen, kita salin juga. Jadi konvergen antara min 1 dan 1, kemudian divergen adalah X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Kita tanya tadi, min 1 mana? Min 1 masuk apa? Konvergen. Nah, maka di konvergen min 1-nya sama dengan. Kemudian kita cek lagi, X sama dengan 1. Masuk konvergen atau divergen? Konvergen. Nah, konvergen lagi 1. Berarti konvergen dua-duanya, min 1 dan 1 konvergen. Nah, inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ini yang tunggal ya. Sebentar lagi saya contoh yang menjemuknya, yang plural. Z. Jadi bukan X tapi Z. Z itu adalah misalnya tadi 2X min 3 per 5 misalnya. Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Oke. Contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya. Sama pertanyaan ya. Pertanyaan sama, tapi deretnya adalah N dari 1 sampai tak hingga. Ini 1/n kuadrat dikali
Super N ini dia. Super N. Supaya jawabnya nanti ini tidak sama konvergen lagi. 2x min 3 per 5 kurung pangkat N. Nah, ini apanya nih? Ini adalah AN-nya. Ya. Ini adalah AN-nya. AN-nya berapa? Seper N. Kalau itu AN plus 1 berapa? Seper N plus 1. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Ini AN-nya. Ini AN plus 1. Oke ya. Ini AN plus 1. Nah, udah dapat. Ini apanya nih? Ini adalah Z-nya. Z-nya adalah 2x min 3 per 5. Di Z pangkat N. Ya. Itu Z nih. Baru sini cari jari-jari konvergensi. Jari-jari konvergensi. Jari konvergensi adalah rho ya atau R, ada yang pakai R kecil, atau rho adalah limit N menuju tak hingga dari harga mutlak AN dibagi AN plus 1. Jadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari berapa? Seper N dibagi seper N plus 1. Ya enggak? Atau rho sama dengan berapa? Limit N menuju tak hingga dari, ini naik ke atas kan sebetulnya nih. Mungkin boleh gak? Seper N dikali N plus 1 per N. Per 1, sorry ya. Seper N kali N plus 1 per N. Sehingga hasilnya limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per N. N pangkat berapa tertinggi? Halo? N pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Pangkat berapa? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Hasilnya berapa? 1. Gitu ya. Nah, baru Anda jawab. Hati-hati ini pakai Z ya. Jadi syarat ini harus pakai Z. Syarat deret konvergen. Apa syarat deret konvergen? Bukan harga mutlak X ini, harga mutlak Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z kecil dari 1. Ya enggak? Berarti Z terletak antara apa? Min 1 dan 1. Ya enggak? Halo? Iya, Jelas Pak. nggak di sini? Nah, Z itu apa? Z itu ya ganti tadi. Z itu apa tadi? Z itu adalah 2x min 3 per 5. Ini Z. Z itu adalah 2x min 3 per 5. Kita ganti. 2x min 3 per 5 antara min 1 dan 1. Supaya 5-nya hilang, dikali 5 nih. Halo? Dikali 5 kan? Pecahan penyebutnya 5 hilang. Nah, ini kali 5 min 5. Ini kali 5 hilang. 2x min 3 kecil. 1 kali 5, 5. Semua kali 5 ya. Ini kali tengah ini kali 5 tinggal 2x min 3. Kiri min 1 kali 5 min 5. Kanan plus 1 kali 5 plus 5. Supaya min 3-nya hilang, diapain? Harus ditambah 3 enggak? Supaya adil, karena ini tambah 3, semuanya tambah 3. Min 5 tambah 3, min 5 tambah 3, 5 tambah 3. Berarti 3-nya ini, 3 kurang min 3 tambah 3, 0 lah nih. Halo? Tinggallah 2x. Di antara min 3 tambah, min 5 tambah 3 berapa? Min 2, ya enggak? Min 5 tambah 3, min 2, 5 tambah 3, 8. Nah, sekarang 2x supaya menjadi x dikali setengah atau dibagi 2, sama enggak? Bagi 2 atau kali setengah, berapa jadi? 2x, x-nya bagi 2. Halo? Bikin ini juga 2x per 2 antara min 2 per 2. Sini 8 per 2. Semua bagi 2 kan? Ini 2-nya coret, tinggal x saja. Ini tinggal apa? Min 1, ini berapa? Plus 4. Inilah syarat deret konvergennya X terletak antara min 1 dan 4. Ini intervalnya atau selang. Ya, selang atau interval. Paham sampai sini?
Halo. Halo, jelas sampai sini. Jelas, Pak. Oke, nah kalau sudah, apa syarat dari deret divergen? Nah, ini jangan pakai yang itu ya, pakai gambar aja, lebih cepat. Deret divergen adalah kita pakai gambar aja. Nah, kita ambil yang konvergennya tadi apa? Antara min 1 dan 4. Catat. Antara min 1 dan 4. Berarti antara ini adalah konvergen, maka di luar ini, ya, di luar ini adalah divergen. Ini adalah divergen, divergen. Ya kan? Nah, divergennya apa? Yang warna hijau tuh. Apa artinya sini? Sebelah kiri dari min 1, X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 4, X besar dari 4. Di sini kata atau. Inilah syarat dari deret divergen. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ini ada syarat dari deret apa? Divergen. Nah, saudara Bapak ini di titik min 1 dan 4 ini masuk mana? Masuk konvergenkah atau divergenkah? Nah, kita coba masukkan X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1 kita masukkan ke deret kuasanya. Power seriesnya apa tadi? 1/n kuadrat dikali halo, 2x min 3/5 pangkat n. Coba masukkan. Sigma n dari 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat kali 2 dikali 1. Min 1 ya? Min 1 ya, sorry ya. Ini min 1 ya. Bukan 1, tapi min 1. Jadi min 1, ini 2 kali min 1 gitu ya. 2 kali min 1 dikurang 3/5 pangkat n. Berapa? Sigma itu deret tadi. 1/n kuadrat dikali, ini min 2, min 3/5 pangkat n. Hasilnya apa? Sigma. Ini min 2, min 3, min 5. Min 5 bagi 5 berapa? Halo? Min 1. Min 1 pangkat n, letak di depan. Kali 1/n kuadrat. Tanya, deret apakah ini? Deret apa namanya? Ada min plus, min plus. Deret apa? Seling. Berseling atau berayun. Sama ya. Berseling atau berayun. Nah, ada 2 syarat itu tadi. Suku positifnya, jadi yang min 1 pangkat n hilang, tinggallah 1/n kuadrat. Ya. Tinggal ini aja suku positifnya. Turun monoton atau naik monoton? Makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Turun Makin monoton. kecil, ya, turun monoton, makin kecil. Kedua, apakah limit UN-nya sama dengan 0? Kalau ya, konvergen. Ya. N menuju tak hingga dari UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/n kuadrat sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 tak hingga pangkat 2. Berapa? 1 tak hingga pangkat 2, 1 tak hingga adalah 0. 0 ya. Maka min 1 masuk dalam deret apa? Konvergen. Konvergen. Karena ini 2 syarat ini terpenuhi. Turun monoton dan limit UN-nya 0. Yang kedua adalah titik min 1 sudah dan titik 4. X sama dengan 4. Masukkan X sama dengan 4 ke dalam deret kuasa atau power seriesnya. Itu 1/n kuadrat. Ini kadang-kadang per n kuadrat pecah ya. 1/n kuadrat kali 2x min 3/5 pangkat n. Masukkan sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kuadrat kali 2 kali 4 dikurang 5, kurang 3, sorry. Kurang 3, ya, dikurang 3/5 pangkat n. Hasilnya apa? Sigma. 1. Nah, 2 kali 4, 8. 8 kurang 3, 5. 5 bagi 5, 1. Berarti ini 1 pangkat n per n kuadrat. Benar? Halo? Iya, Pak.
atau mau tulis 1 pangkat N di depan juga boleh ya, nggak ada masalah. Nah, 1 pangkat N berapa? 1 kan? 1 per N kuadrat. Deret apakah ini? Tadi ada deh. Deret apakah ini? Hiperharmoni. Deret hiperharmoni atau deret P, ya kan? Deret P. Berapa P-nya? P-nya berapa sini? P-nya 2. P sama dengan 2. Bagaimana P sama dengan 2? Ya, 2 itu bagaimana terhadap 1? 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih Besar. besar. Kalau besar 1 maka deret masuk deret apa? Konvergen. Tadi N kuadrat atau N? Saya salah ya. Coba lihat soalnya tadi. Soalnya tadi apa? Sebenarnya tadi saya mau masukkan ke supaya beda ya. Ini betul, udah. Oke, yang ini udah. Ini N nih. Salah saya nih ya, ini N. Ini N pangkat 1 ya, berarti ada salah tadi. Jadi ini maaf, ini betul sampai sini betul, ini betul juga. Ini batu masuk ini harganya. Ini bukan N kuadrat, tapi adalah N. Ya, ini N, ini N, ini N, ini N, ini N, ini N. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Seper N. Nah, seperti hingga 0, tetap ini konvergen. Tetapi di sini hati-hati. Apa nih? Ini N, ini N. Ya. Berarti N-nya berapa? Hasilnya seper N. Seper N itu P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 1 P-nya enggak? 1. Kalau P-nya 1, deret apa? Deret Divergen. divergen. Ya, ingat, divergen. Karena 1 atau kecil dari 1, jika P kecil dari 1, atau jika P sama dengan 1, deret divergen. Tapi kalau P besar dari 1, konvergen. Ya. Jadi, jawab nih. Deret konvergen. Ya. Terus satu lagi, deret divergen. Jadi X delta antara berapa? Konvergen antara min 1 dan 4. 6 ya. Nih, konvergen antara min 1 dan 4. Sedangkan divergen. Mana divergen tadi? Divergen kecil dari min 1 atau besar dari 4. Ya. X kecil dari min 1. Kecil dari min 1 atau X besar dari 4. Nah, coba lihat. Yang min 1 masuk mana? Min 1 masuk apa? Konvergen. Konvergen, masukkan nih. Yang 1 masuk konvergen. Tetapi 4 masuk mana? Mana 4 tadi? Nih. Konvergen. 4 masuk mana? Ini 4. X4 masuk di divergen. Sini. Jadi belum tentu dua-dua konvergen ya. Bisa dua-dua konvergen, bisa agak satu yang min 1-nya konvergen, 4-nya masuk di divergen. Inilah solusinya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang saya kasih latihan. Anda latihan ya. Latihan. Pertanyaan sama ya. Pertanyaan sama. Jadi diketahui deret kuasa. Deret kuasa atau nama lain apa? Deret berpangkat dari sigma N dari 1 sampai tak hingga dari X kurang 4 pangkat N per N pangkat 2. Atau pangkat 3 juga bisa. Ya udah, ini. Pertanyaannya sama yang tadi. Ayo coba dikerjakan sekarang. Bisa nggak? Halo? Halo. Udah bisa. Oke. Atau ini mau N pangkat 1 gak? N kuadrat bisa ya. Oke. Lihat sini. Ini boleh kita pecah menjadi apa nih? Ini kan jadinya sigma. Bisa terang aja lah.
sigma dari N dari 1, karena ini bukan dalam kelas ya. Online ini, jarak jauh semua. Ini sama enggak artinya 1/n² dikali X kurang 4 pangkat N. Sama enggak artinya? Halo? Sama enggak itu? Nulisnya ini. Sama, Pak. 1/n² dipindah. Nah, ini adalah apa? AN-nya. Ini apa? Z-nya. Ini adalah AN. AN sama dengan 1/n². Ini apa? Z. Z sama dengan X min 4. Z-nya ya, ini. Pangkat N-nya enggak masuk ya. Jadi kalau AN-nya ini, berapa AN plus 1? Hah? Berapa AN plus 1? 1/n plus 1 pangkat 2. Atau ini 1 kuadrat suku utama N kuadrat 2 kali suku utama ke suku 2. 2 kali N plus kali 1. 2N ditambah 1 kuadrat 1. Pangkat 3 hati-hati ya. 1, 3, 3, 1. Nah baru Anda cari sini jari-jari konvergensi. Ya. Konvergensi. Apa jari-jari konvergensinya? Rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Jadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN-nya 1/n² dibagi 1/n² tambah 2N plus 1. Hampir sama tadi ya. Nah, kita teruskan ke berikutnya. Maka jari-jari konvergensi adalah limit N menuju tak hingga dari apa itu? 1/n² dibagi jadi kali dibalik ya. Dibalik penyebutnya ini. Penyebutnya ini kalau bagi menjadi kali ini dibalik. Nah, kita balik jadi apa? N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1. Sehingga ini jari-jari konvergensi adalah limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Enak. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Harga mutlak. Kalau negatif pun tetap positif ya. Karena jari-jari nggak mungkin negatif. Artinya 1 lagi. 1 sudah. Oke, baru sini syarat. Yang tadi ya. Syarat deret konvergen. Apa syarat deret konvergen? Hati-hati sini. Ini tadi bukan X ya, tapi X kurang 4. Ini Z-nya. Z pakai Z ya. Harga mutlak Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z kecil dari 1. Berarti Z terletak antara min 1 dan plus 1. Ya enggak? Halo? Paham maksudnya? Z-nya itu diganti. Z-nya apa tadi? Z-nya adalah X min 4 ya. Ganti. Z-nya adalah X min 4. Jadi X min 4 terletak antara min 1 dan 1. Supaya min 4 hilang, dia apa? Halo? Supaya min 4-nya 0, dilakukan apa sini? Ditambahkan 4. 4. Karena sekali tambah 4, semua tambah 4. Min 1 tambah 4, kirinya kanannya 1 tambah 4. Jadi ini coret ya. Sehingga hasilnya tinggal X saja. Nah, 4 kurang 1 berapa? 3, 4 tambah 1, 5. Inilah apa nih? Syarat konvergen. Syarat konvergen ini intervalnya X terletak antara 3 dan 5. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, baru kita syarat deret divergen. Nah, itu pakai gambar aja. Karena kalau Anda pakai yang syarat itu panjang jalan nanti. Ya, syarat deret divergen. Itu apa? Pakai gambar. Nah, titiknya salin dulu. Apa titiknya tadi? 3 dan 5 ya. X antara 3 dan 5 salin. 3 dan 5. Antara 3 dan 5 ini adalah
konvergen. Ya, konvergen. Di luar konvergen adalah divergen. Hijau kasih nama. Ini divergen, ini divergen. Nah, divergen ini artinya apa? Sebelah kiri dari 3, X kecil dari 3. Sebelah kanan dari 5, X besar dari 5. Sini kata atau. Jadi ini adalah syarat deret apa? Divergen. Pakai gambar aja ya. Halo. Nah, kalau sudah, baru kita masuk apa? Diperiksa. Di X sama dengan 3 ini masuk konvergen atau divergen? 5 ini, X sama dengan 5 ini masuk konvergen atau divergen? Kita masukkan. Jadi, kita masukkan X sama dengan 3 dulu. Dimasukkan ke dalam deret kuasa atau power series-nya. Itu X kurang 4. 4 tadi ya? Halo? Benar ya? X kurang 4 tadi ya? Ya. Bukan ini. X kurang 4 betul. Per N kuadratnya. Berarti ini X kurang 4 pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan lah. Jadi sigma 1 beta hingga N-nya, X-nya 3. 3 kurang 4 pangkat N per N kuadrat. Nah, Anda tahu 3 kurang 4 berapa? Halo? Min 1. Min 1 pangkat N-nya letak di luar, tinggal seper N kuadrat. Itu enggak? Nah, kalau ini deret apa namanya? Deret berseling atau berayun. Boleh pakai nama berayun atau berseling ya. Deret berayun ada 2 syarat. Yang pertama, suku positifnya. Tanda min plusnya hilang, tinggal seper N kuadrat. Ini naik monoton atau turun monoton? Halo? Naik monoton Turun atau monoton. turun monoton? Turun monoton. Makin lama makin kecil, itu disebut turun monoton. Makin lama makin besar, naik monoton. Ya. Nah, baru sini syarat limit UN-nya. Ya, limit UN-nya adalah ya, limit dari N menuju tak hingga dari seper N kuadrat. Kalau kita masukkan tak hingganya, N menuju tak hingga dari seper tak hingga pangkat 2, hasilnya ini apa? 0. Berarti ini masuk 3-nya masuk deret apa? Masuk deret konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen, betul. Ya. Ini selalu biasanya ya, deret berseling ya rata-rata. Nah, kemudian baru satu lagi X sama dengan berapa? 5 ya. X sama dengan 5, kita masukkan juga ke dalam deret kuasa atau power series, yaitu tadi ini X min 4 pangkat N per N kuadrat. Berapa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Di sini 5 kurang 4 pangkat N per N kuadrat. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 pangkat N per N kuadrat. 1 pangkat N berapa? Halo? 1 pangkat N kan 1. 1 per N kuadrat. Deret apakah ini? Deret apa ini? Deret Hiperharmoni. Deret P. hiperharmonik atau deret P ya. Deret hiperharmonik atau deret P. Nah, berapa P-nya? P-nya adalah 2. 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ya enggak? Iya, Kak. Lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka deret konvergen dan divergen. Konvergen. Konvergen ya. Maka ini deret konvergen. Makasih. Jadi, salin nih. Jadi deret konvergen, tinggal salin dulu. Deret konvergen. Titik 2. Deret divergen. Titik 2. Ini tadi X terletak antara apa? Berapa ini? 3 dan 5 ya. 3 dan 5. Kemudian X kecil dari 3 atau X besar dari 5. Betul nggak? Nah, tanya di 3. 3 masuk mana? Oh, 3 masuk konvergen. Berarti sama dengannya di daerah konvergen ya. 5 masuk mana? Oh, konvergen juga. Nah, masuk sini. Di daerah konvergen dua-dua sama dengannya. Divergen tidak dapat sama dengan. Sudah jelas? Sampai sini? Halo? Jelas. Nah,
Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke. Oh ya, ada latihan lagi misalnya tes rasio ya. Soalnya sigma 2 pangkat n per n faktorial. N dari 1 sampai tak hingga. Ya. Ini apanya nih? Ini tanya nih, deret uji apa? Uji ke konvergensiannya. Apakah dari ini konvergen atau divergen? Itu samanya. Kita tanya sini. Uji, tidak tahu ya. Uji ke konvergensiannya. Konvergensiannya. Maksudnya, apakah dari ini konvergen atau divergen? Ini UN ya. Ini adalah UN-nya. UN-nya sama dengan 2 pangkat N per N faktorial. Berapa UN plus 1? Berapa UN plus 1? 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 kurung faktorial. 2 pangkat N plus 1 adalah 2 pangkat N kali 2. Ya enggak? Kalau dikali pangkatnya tambah enggak? Ini 2 pangkat N, ini 2 pangkat 1. Kalau dikali 2 sama 2 sama dasarnya, maka pangkatnya dijumlahkan N tambah 1. Betul enggak? Per N tambah 1 faktorial sama enggak? N tambah 1 dikali N faktorial. 5 faktorial itu sama enggak? 5 kali 4 faktorial. Itu maksudnya. Ya kan? Halo? Iya, sama, Pak. Jadi N plus 1 faktorial, N plus 1 turun 1 nih. N tambah 1 kurang 1 kan N. N faktorial. Ya, kurang 1. Jadi N plus 1-nya dikurang 1 di faktorial. Ya. Nah, baru kita cari sini pakai tes rasio. Atau uji rasio ya. Uji rasio atau tes rasio. Yaitu limit N menuju tak hingga UN plus 1 per UN. Jadi ya. Lainnya jadi konvergensi AN per AN plus 1 ya. Oke, jadi ini limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya adalah 2 pangkat N kali 2 per N plus 1 kali N faktorial. Dibagi 2 pangkat N per N faktorial. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N plus 1 kali N faktorial. Kalau ini dibagi menjadi kali dibalik ya. N faktorial per 2 pangkat N. Apa yang bisa dicoret? Halo? 2 pangkat N bisa dicoret? Halo? Kemudian N faktorial bisa dicoret juga. Tinggal apa? Sudah tercoret, tinggal apa? Limit N menuju tak hingga dari, apa yang tinggal? Hah? Yang tinggal apa tuh? Halo? 2 per N plus 1. Hati-hati ya ini. Kita tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Anda lihat di atas tidak ada N-nya, berarti 0. Lah. Kalau tidak ada tuh artinya ini 0 kali N. Lah. Halo? Tambah. Ya kan? 0 kali N nanti ini kan. 0. Berarti 0 dibagi 1. Ya enggak? Berarti kalau tidak ada kan 0 kali N. Tambah 2. Jadi koefisiennya 0. Pembilang penyebutnya 1. 0 bagi 1 berapa? Halo? 0 bagi 1. 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. 0 bagi 1. 0. 0 itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, deret apa? Ketentuan deret tes rasio tadi. Kalau lebih kecil dari 1, deret konvergen. Besar dari 1, deret divergen. Ini kecil 1, maka deret konvergen. Ya, deret konvergen. Sudah jelas? Halo?
Ini sudah jenuh ya? Jelas, Pak. Hah? Sudah jelas sampai sini? Oke. Saya kasih latihan. Baik. Saya kasih soal-soalnya. Bentar ya. Nah, ini saya kasih soal latihan ya. Kita saya buka yang ada kemarin. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oh ya, masih ingat. Oke, saya kasih latihan soal. Ini latihan dari awal, dari setelah UTS ya. Pertama, integral dari cos pangkat 2 dari 3x kuadrat plus 5x dx. Oke, substitusi ya. Yang kedua, integral sin pangkat 2. Sudutnya sama semua. Pangkat 2 kan. Pangkat 2 plus 5 kali x dx. Yang ketiga, integral tangen pangkat 2 dari 3x kuadrat. Oh, ini saya tukar sih. Sorry. Tukar. Ada yang sudah sama ini. Kita tukar aja ya. Ini kita tukar. Beda. Ini 4x kuadrat plus 7. 4x kuadrat plus 7. 4x kuadrat plus 7. X dx. Oke. Keempat, luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan ya, antara kurva ini dan ini, antara kurva y sama dengan 3x dan y sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, bisa ya. Kelima, volume benda putar ya. Benda putar dari daerah supaya beda, dari daerah yang dibatasi oleh kurva, kita ambil sama ya, ambil kurva ini gak, y sama dengan 3x dan y sama dengan x kuadrat kurang 2x. Nah, ini. Jadi y kurang 2x. Ini ya. Oke. Oke, sampai sini cukup jelas. 5 masih 1, 2, 3. Oh ya. Catat dulu nih, atau mau dipoto terserah Anda ya. Paling cepat foto ya. Nggak usah catat. Nggak mungkin salah. Ya. Kemudian sudah dipoto belum? Halo? Halo? Sudah. Hah? Sudah. Kalau sudah, yang keenam, uji ke konvergensian ya.
uji kekonvergensian atau konvergensi sama deh. Konvergensian, konvergen dikata konvergensian dari deretnya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga 7 pangkat 7 pangkat n per n pangkat 3. Ini ada A-nya, B-nya dibalik ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga dibalik n pangkat 3 per 7 pangkat n. Kemudian yang ke-7, yang tadi itu ya, diketahui deret kuasa atau power series sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper n pangkat 3 kali x min 1 per 4 kurung pangkat n. Nah, pertanyaannya, karena tahu kan, jadi tentukan jari-jari konvergensi, kata konvergen nih, konvergensinya ya. Kemudian tanya apa? Selang dari itu artinya yang batasan dari itu. Untuk harga X yang mana deret konvergen, dan untuk harga X yang mana deret divergen. Pertanyaan sama tadi, divergen. Oke. Dipotong aja ya. Itu bisa terbalik uji konvergensinya, letaknya, fungsinya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ini akan kita bahas nanti waktu kuliah minggu depan. Nah, sekarang ada latihan dulu. Atau melatihan sendiri. Halo? Cukup jelas soalnya latihannya? Jelas, Pak. Ya. Ya. Any question so far? Yang lain? Aman, Pak. Aman. Aman sentosa. Oke. Aman. Baik, kalau ya sebenarnya waktu masih ada, cuma ini kalau di kelas ya saya nunggu Anda latihannya. Dan ini nanti kita bahas waktu untuk data science hari Senin depan, untuk komputer science matematik dia Kamis depan, untuk yang statistik komputer science itu hari Selasa ya. Alright? Cukup jelas sampai sini? Ini ya tunggu Anda kerjaan dulu. Nanti kita bahas minggu depan. Apa Anda sudah capek? Lelah? Halo? Jawab jujur nggak apa-apa. Nggak dimarahin. Halo, saudara-saudari. Yang tadi sudah dipoto belum yang tadi? Ini? Salah.
Yang belum dipoto, habis ini saya kirim deh ke Anda ya. Ya waktunya udah ini ya. Saya terus terang saya agak capek juga ya. Karena kondisinya agak menurun. Oke. Baik, sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup di sini. Anda latihan di rumah ya. Akan kita bahas latihan ini minggu depan sesuai jadwalnya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita berakhir perkuliahan tambahan ini? Hello. Do you have any question so far? Ada pertanyaan? Susahnya kalau kuliah online tuh gitu ya. Kalau ditanya diam semua. Ini pengalaman batu masa pandemi itu, aduh, pusing nih. Ini ngerti atau enggak? Maka bingung sih. Tapi kalau di dalam kelas kan kelihatan wajah-wajahnya itu. Ngerti atau enggak ya. Ya. Ada yang mau ditanya enggak? Halo? Tidak, Pak. Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita akhiri ya. Sama-sama capek ya. Anda pasti capek juga. Ya. Dor. Baik. Jadi materi kuliah kita sudah selesai semua ya. Sudah terakhir itu deret kuasa atau power series atau juga deret pangkat namanya. Ya. Tinggal kita minggu depan membahas soal latihan ini. Oke, see you next week. Makasih, Saya Pak. udah rapid baik ya. Iya, Pak. Taicien. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Makasih, Kita, Pak. yuk, sama-sama. Kita end ya. End meeting for all.